Bapa kami di surga, kami mau nyatakan cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau. Dan pada waktu yang sama Engkau juga mengizinkan kami untuk boleh mengakui semua kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini sesuatu pertemuan yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada waktu kami menyembah Engkau, kami juga rindu Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami juga rindu Engkau bersabda kepada kami Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dengan sia-sia. Jangan biarkan kami keluar dari gedung ini tanpa Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sertai kami. Biar hamba-Mu dengan segala keterbatasan Tuhan pakai untuk boleh memberitakan firman ini. Sehingga kami semuanya mendengar, boleh masuk ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, dan boleh kami hidupi firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam saudara-saudaraku. Hari ini kita mempunyai satu topik yang menarik, yaitu berani melangkah dalam misi Allah yang luar biasa. Dan saya ingin mengajak kita untuk kita mempelajari satu tokoh, yaitu tokoh Yosua. Seorang tokoh yang luar biasa di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan Yosua. Adalah salah satu tokoh yang paling saya sukai di dalam Alkitab. Yang membaca kitab Yosua itu seperti membawa saya kembali lagi kepada petualangan Yosua di zaman pada masanya dia. Dia bagaimana dia dengan gagah berani, dia ditutupi dengan banyak peristiwa-peristiwa yang membawa dia melewati pergumulan demi pergumulan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan pada waktu kita membaca sampai pasal-pasal yang terakhir, saya saat teduh membacakan pasal-pasal terakhir itu, tanpa terasa terharu, meneteskan air mata. Akhir dari kehidupan Yosua itu begitu menarik. Kalau Anda belum baca, rugi. Pulang baca ya, kitab Yosua. 24 pasal saudara-saudaraku. Ya, dia begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan izinkan dia masuk ke dalam salah satu kitab. Yosua menceritakan tentang kehidupan, bagaimana menceritakan tentang pergumulannya. Dan hari ini kita akan melihat siapakah itu Yosua. Yosua kalau tercatat di bilangan pasal 13 itu Yosua merupakan seorang dari suku Efraim dengan nama lengkapnya ya Hosea bin Nun. Dan Musa menamai dia, memberikan nama kepada dia yaitu Yosua. Dia adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut, Musa mengirim 12 orang itu, ayo kamu masuk ke sana, mengintai apa yang terjadi, bagaimana kita menghadapi bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Nah saudara-saudaraku, sepeninggal Musa dia adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Menariknya dari ribuan orang yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang mencicipi tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan itu. Itu semuanya tercatat di kitab Bilangan pasal 14. Itu cerita-cerita sejarah bagaimana bangsa Israel itu. Nah saudara-saudaraku, Yosua adalah seorang tokoh yang sangat istimewa. Bagaimana bisa mereka berdua, Yosua dan Kaleb yang berhasil mengecap tanah perjanjian itu. Bagaimana ia bisa sukses memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Lalu keberaniannya apa saja yang ada dia miliki yang harus kita tiru pada hari ini. Mari kita pelajari lebih lanjut dari kehidupan Yosua. Saya ingin sharingkan 3 area keberanian dari Yosua. Yang pertama yaitu, he dared to be different. Dia berani untuk tampil beda. Kalau zaman sekarang mengatakan tampil beda itu bagaimana? Lu agak aneh jadi tampil beda. Lu pakai baju yang nyentri, lu tampil beda. Ya kan? Lu berani melakukan sesuatu yang berbeda, tampil beda. Tapi Yosua tampil beda bukan berarti dia pakainya lebih aneh dari bangsa Israel, enggak. Atau bagaimana perilakunya, karakternya aneh, enggak. Tetapi anehnya itu
berani tampil beda karena imannya. Nah saudara-saudaraku, saya ingin membandingkan antara iman bangsa Israel dan imannya Yosua. Saya akan tampilkan 2 ayat firman Tuhan ya. Bilangan 13 ayat 31. Mari kita sama-sama bacakan Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Satu lagi, Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Nah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Yosua adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang dikirim Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Ia dan Kaleb adalah 2 dari 12 orang tersebut. Ya kan? Pada waktu mereka pergi mengintai, lalu setelah mengintai mereka pulang. Lalu mereka pulang, Alkitab mencatat apa? Bilangan 14 ini mencatat bagaimana ke-12 orang ini mengalami satu penglihatan yang berbeda. Ya kan, 10 orang ini merasa terintimidasi. Dengan apa? Dengan seberapa makmurnya negara yang akan mereka serang itu. Seberapa makmurnya negara itu punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan apa? Orang-orang yang di sana itu adalah orang-orang yang lebih besar, lebih tinggi, lebih tegap, lebih kokoh daripada bangsa Israel. Kalau kita sebagai salah satu pengintai yang dikirim, bagaimana pandangan kita? Mungkin kita juga akan melihat, bangsa yang akan kita serang itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya uang, punya badan yang besar, yang kokoh, bagaimana kita bisa menyerang dia? 10 orang melihat itu terintimidasi, lalu mereka mengatakan, ini gak bisa menang, kita gak bakalan menang, karena mereka itu kokoh sekali, kuat sekali. Mereka punya kekuatan dalam keuangan juga kaya sekali, bagaimana kita bisa memenangkan perang dengan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb punya pandangan yang berbeda. Ya kan, mereka punya iman bahwa Tuhan akan menolong kita. Mereka punya iman bahwa Tuhan yang sudah menjanjikan tanah Kanaan itu akan diberikan kepada mereka. Mari kita lihat bagaimana iman dari Yosua dan Kaleb itu. Itu tercatat di Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Satu pandangan yang berbeda sekali. Kalau 10 orang merasa ngeri sekali, nggak bisa, ini nggak bisa kita lakukan, buat kita mau mati di sana. Dan kabar itu diberikan kepada bangsa Israel juga takut. Yang seperti firman kita bacakan, masa kamu membawa kita keluar dari tanah Mesir, sekarang mau mati di sini? Bagaimana kita berperang dengan mereka? Mau kita jadi tawanan mereka? Mendingan ya udahlah kita balik aja ke Mesir. Kita jadi budak dari sana nggak apa-apa, yang penting kehidupan kita aman. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, enggak, kita bisa menang. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita menjadi 2 orang itu bagaimana? Kita menghadapi 10 orang yang punya suara lebih besar dari kita. Ya kan, boleh dikatakan Yosua dan Kaleb itu adalah kaum minoritas. Mereka bisa saja kehilangan iman mereka bisa saja menjadi takut, mereka bisa saja menjadi tidak berani menyuarakan iman mereka lagi. Saudara-saudara, pada waktu kita berpikir seperti itu, ya mungkin aja ya. Kalau 10 orang berbicara ini benar, lalu 2 orang mengatakan tidak salah, itu salah adanya. Lalu 10 orang melihat kamu masih berani mengatakan salah nggak? Nah itu perbedaan antara 10 orang dan 2 orang itu. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak kehilangan iman mereka.
Ya kan, bahkan di Bilangan 14 ayat 10 tertulis bahwa segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Namun hal itu tidak menggoyangkan iman mereka. Nah, saudara-saudaraku, tidak mudah untuk tetap teguh di dalam iman kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Ketika berada di tengah-tengah keluarga atau lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Misalkan ada yang korupsi, ada yang tidak disiplin, ada yang suka berbohong. Beranikah kita tetap hidup sesuai dengan iman yang kita percayai? Atau kita juga mengatakan, iya dia juga melakukan bisnis kok, dia juga menipu, dia dapat cuan banyak, kenapa gua nggak boleh? Ya kan? Nah, seringkali kita juga ikut seturut dengan arus yang mengalir. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak. Dia berdiri teguh di saat orang-orang di sekitar itu tidak mendukung dia. Karena mereka tahu itulah jalannya Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudaraku, butuh keberanian untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan, untuk bahkan menyuarakan iman kita. Yosua dan Kaleb berani tampil beda karena imannya. Ini pertama yang kita pelajari. Ya, berani tampil beda. Yang kedua, dare to start, berani untuk memulai. Memulai sesuatu mudah nggak? Pada waktu umur 20-an orang sering kali mengatakan nggak apa-apa, aku pindah kerja dari perusahaan ini, pindah ke tempat yang lain. Ya kan, masih muda, masih diperlukan, masih dicari orang, masih bisa mencari kerjaan yang cocok. Umur 30-an, pindah kantor, pindah kerjaan. Itu harus dapat kerjaan yang lebih baik. Ya kan, kita nggak bisa, wah udahlah gua cari kerjaan deh. Ya kan, umur 40-an, lu mau pindah kerja, lu pikir-pikir 2 kali. Terlebih-lebih kalau kamu punya skill yang lebih dari orang lain, makanya lu baru berani. Tapi kalau lu seangkatan, lu harus pikir berkali-kali, 40-an tahun gua mau pindah kerja, mudah nggak dapat kerjaan. Apalagi pada waktu lu udah umur 50-an tahun. Lu mendingan kuai-kuai aja deh. Duduk baik-baik, ikutin arahan semuanya supaya sampai pensiun lu bisa tetap di perusahaan itu. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Betul nggak saudara-saudaraku? Ini kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak mudah memulai sesuatu, segala sesuatu itu di dalam kehidupan kita. Kita butuh keberanian, kita butuh tekad untuk mulai. Inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Tetapi Yosua berani melangkah. Yosua pada waktu itu bukan muda lagi, tetapi dia berani melangkah. Dia berani menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Dia berani berperang untuk menduduki tanah Kanaan. Dia berani menyeberangi sungai Yordan dengan iman. Nah, pada waktu kita berbicara tentang Yosua berani menyeberang sungai Yordan tersebut, itu satu peristiwa yang menarik dari kehidupannya. Ya, di dalam Yosua 3 ayat 15. Di sana dikatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan, Tuhan meminta Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu dengan satu syarat, yaitu tabut Allah harus mendahului bangsa itu menyeberang. Dan pada waktu itu mereka, semua bangsa Israel mengikutinya tabut Allah itu. Tabut Allah itu diangkat, lalu pada waktu para imam itu mencelupkan air, kakinya ke dalam air tersebut. Sungai tersebut terbelah menjadi 2. Sehingga bangsa itu dapat menyeberang di tanah yang kering. Itu luar biasa sekali. Seringkali kita di dalam kehidupan ini apa yang kita lihat dulu? Kita jalan dulu atau kita lihat dulu? Misalkan kita mau ke suatu tempat, kita buka Google Maps, itu yang biasa aku lakukan. Ya kan, tadi aku mau ke daerah Pik juga, aku juga ke gereja Pik. Walaupun pagi, aku buka Google Maps dulu. Aku mau cari, lewat tol lebih mudah atau lewat biasa? Kalau aku mau ke Alam Sutra, aku juga buka Maps dulu. Cari mana yang lebih mudah, lebih gampang, lebih simpel, lebih cepat. Ya kan, itu yang kita lakukan. Seringkali apa? Kita mencari tahu dulu. Daripada apa? Kita melakukannya dulu. Yosua tidak. Yosua jalan. Yosua
menginjakkan kakinya ke dalam air, ke dalam sungai Yordan itu. Dan terbelah menjadi dua. Kalau aku secara pribadi, saya lebih suka melihat air sungai terbelah dahulu baru aku mau menginjakkan kakiku ke dalam air tersebut. Bagaimana dengan Anda? Seringkali kita ingin melihat dulu kenyataannya, apa sih yang di depan mata, apa sih yang ditawarkan kepada kita dulu. Ya kan? Saya masih ingat pada waktu aku diundang untuk pulang ke Jakarta. Ya kan? Saya berkumul, pulang nggak ya ke Jakarta ya, pulang nggak ya ke GKI. Lalu ada satu temanku yang motivator, dia katakan, Gimin, lu mau pulang Jakarta? Kau bilang iya. Walaupun aku nggak berniat pulang Jakarta. Tuhan panggil pulang. Lalu dia bilang apa? Oh ya boleh pulang aja ke Jakarta, tapi ingat, cari tahu dulu gaji lu berapa di sana. Cari tahu dulu fasilitas apa yang kamu terima. Cari tahu dulu kamu mau ditempatkan di mana. Cari tahu dulu kamu mau diam di mana, kamu mau tinggal di mana. Saudara-saudaraku, pada waktu kau berpikir seperti itu, inilah pandangan duniawi. Ya, pandangan orang, pandangan umum, bahwa kamu ingin pindah ke satu perusahaan, satu tempat yang baru, kamu harus tahu apa yang menjadi jaminan buat engkau di tempat itu. Tapi saya bersyukur saya nggak mempertanyakan hal itu. Kalau saya mempertanyakan hal itu, mungkin saya bukan hamba Tuhan lah ya. Saya nggak berjalan dengan iman. Nah saudara-saudaraku, itulah kenyataan di dalam kehidupan itu. Walaupun kepingin tahu Tuhan berapa gajiku ya, Tuhan cukup nggak ya di Jakarta ya. Kehidupan di Jakarta itu beda dengan kehidupan daerah. Nah saudara-saudaraku, kekhawatiran, ketakutan, keraguan dapat membuat kita takut untuk melangkah kemana-mana. Banyak hal yang kita khawatir, banyak hal yang kita takutkan, akhirnya kita nggak berani melangkah. Ya kan, uniknya jika para imam itu tidak mengambil langkah pertama mencelupkan kaki ke dalam sungai Yordan itu, sungai itu tidak akan terbelah. Coba kita bayangkan kalau bangsa Israel yang masuk ke dalam duluan, tidak akan terbelah, mereka tidak bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Tetapi Tuhan menyuruh mereka apa? Tabut perjanjian maju duluan. Dan pada waktu kaki mencelupkan ke air sungai Yordan, terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa melangkah melewati sungai Yordan itu. Nah saudara-saudaraku, keberanian melangkah di jalan Tuhan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, itulah yang dilakukan oleh Yosua. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mudah untuk mengambil keputusan? Saya kira semua akan mengatakan susah ya. Nah 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah bedanya kita dengan orang yang tidak percaya. Kita orang yang percaya, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bukan karena melihat, tetapi karena kita beriman kepada Tuhan. Di sana dikatakan, we live by faith and not by sight. Kita hidup karena iman, bukan karena penglihatan, bukan melihat dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Tuhan menyertai kita. Nah itulah kenapa saya katakan iman bangsa Israel itu tidak ada. Karena mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu kita mendengar cerita, kita membaca cerita dari bangsa Israel. Bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir tersebut. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat demi mujizat. Ya kan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir mudah? Enggak. Tulah demi tulah Tuhan berikan. Udah keluar dari bangsa Mesir masih dikejar. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Bagaimana bangsa Israel itu bebal, kenapa nggak melihat mujizat Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bahkan bersungut-sungut, Tuhan, mendingan kita pulang aja ke Mesir. Kenapa lu bawa kita sampai ke tempat ini? Mau masuk ke tanah Kanaan tinggal one step ahead. Tetapi di sana musuh yang menunggu kita itu adalah musuh yang kuat. Tetapi Yosua beda. Yosua mengatakan enggak. Tuhan sudah menyertai. Asal kita tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Martin Luther King Jr. mengatakan, faith is taking the first step. Even when you don't see the whole staircase. Hidup ini adalah perjalanan iman.
bahwa kamu berjalan dengan iman, bahkan kamu belum melihat di depan apa yang terjadi, tetapi kamu udah berani melakukannya. Kamu udah berani melangkah pertama ke depan. Nah saudara-saudaraku, itulah yang dilakukan Yosua. Itulah yang dilakukan bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Dan ceritanya dia memenangkan tanah Kanaan. Seberapa makmur lawannya dia tidak takut. Seberapa besar badan dari lawannya itu dia tidak takut. Yang dia hadapi. Dan dia hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Inilah tampil beda. Inilah imannya dia. Inilah langkah pertama yang dia lakukan. Nah saudara-saudaraku, apakah kita akan melakukan seperti yang Yosua lakukan? Yang ketiga, area keberanian Yosua. Yaitu he dare to ask. Dia berani untuk meminta. Kita seringkali juga meminta kepada Tuhan. Apa doa kita kepada Tuhan? Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan, saya bergumul dengan perusahaanku. Buka jalan Tuhan. Tuhan, saya belum menemukan pasangan hidup. Tuhan tunjukkan. Apalagi? Tuhan, cempu koyong. Uang gak cukup pakai. Tuhan, tolong. Ya kan? Kalau disebutkan satu persatu kita bisa buat list yang banyak sekali permintaan kita kepada Tuhan. Saya juga minta kepada Tuhan, Tuhan. Pada waktu saya divonis dokter, saya katakan Tuhan, gua juga mau mujizat dong. Saya mau Tuhan sembuhkan, saya mau Tuhan pulihkan, saya gak mau ke dokter. Sampai hari ini gue belum periksa, jadi gue gak tahu Tuhan berkarya atau enggak ya. Walaupun dengan iman saya percaya Tuhan memujizat ya. Kita dare to ask, berani untuk meminta. Meminta itu adalah salah satu teladan Yosua yang sangat menarik. Dia dengan apa yang dia minta? Dia bahkan minta sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan saya sendiri pun pada waktu membaca itu, wah luar biasa sekali. Itu gak pernah terpikirkan oleh otak kita. Apa sih yang dia minta? Mari kita baca Yosua pasal 10, ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dan satu permohonan yang luar biasa sekali. Dia minta apa? Tuhan, matahari jangan bergerak. Bulan berhenti di tempat itu. Pernah kita terpikirkan minta Tuhan gituan? Saya pada waktu membaca itu saya merasa, wah itu luar biasa sekali. Siapa yang berani memerintahkan Tuhan bahwa itu matahari tidak bergerak, bulan tidak bergerak, whole everything. Itu kayak film Marvel ya. Whole everything supaya apa? Dia lagi dalam masa-masa perang, dia udah mau menangkan peperangan itu. Biarlah perang itu selesai, saya menang. Baru kembali lagi kepada kehidupan itu. Supaya malam jangan datang dulu. Supaya peperangan itu bisa saya jalankan. Dan Tuhan kasih. Luar biasa sekali. Dia minta Tuhan kasih. Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari bulan berhenti. Ia lanjut berperang dan Tuhan mengabulkan. Ya kan di sana dikatakan belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Cuma satu-satunya itu yang Tuhan berikan kepada Yosua. Luar biasa sekali. Nah saudara-saudaraku, jika kita berada di posisi Yosua, beranikah kita meminta kepada Tuhan untuk menghentikan matahari dan bulan? Bagi saya pribadi bukan meminta, tetapi bahkan memikirkan aja belum pernah. Ya kan? Itu satu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Namun Yosua memikirkan akan hal itu, Yosua berani minta hal yang paling dia butuhkan di dalam kehidupan ini. Tetapi bukan untuk dia, untuk Tuhan, untuk bangsa Israel. Nah saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari? Dia berani tampil beda. Dia berani memilih, ya kan, memulai. Dia berani meminta kepada Tuhan.
Bagaimana caranya agar kita juga bisa seperti Yosua? Bagaimana kita berani meminta kepada Tuhan? Yang pertama, Yosua punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Anda punya hubungan dekat dengan Tuhan? Apa artinya dekat dengan Tuhan? Suami istri dekat sekali. Suami memandang istri, dia tahu apa artinya pandangan mata itu. Ya kan? Kita dekat dengan orang tua kita. Apa yang orang tua katakan satu kata, kita sudah mengerti. Nah inilah hubungan kita dekat dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada kita, kita ngerti nggak? Seringkali orang Kristen, tolong tanya, ada baca firman nggak? Ada doa nggak? Ada punya hubungan yang intim dengan Tuhan nggak? Saudara-saudaraku, kita perlu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yosua punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia ngerti isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Apakah kita tanya Tuhan dulu sebelum kita memulai segala sesuatu? Orang bisa katakan, bodoh, lu pikir terlalu lama. Cuan lu udah direbut sama orang lain. Tetapi Tuhan katakan, gua kasih ke kamu tapi lu harus tanya ke aku dulu. Ya kan, saudara-saudaraku, inilah kehidupan kita. Kita mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami bagaimana Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apakah kita mengenali itu dan berani mengatakan God is so good to us? Kita bisa menyembah Tuhan di dalam gereja. Kita bisa memainkan alat musik yang baik. Kita bisa menyanyikan lagu yang baik. Kita bisa mengangkat tangan, menutup mata, kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Tetapi setelah keluar dari sini, apakah kita berani mengatakan God is so good? God melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Pada waktu kita berkumpul, kita bisa datang kepada Tuhan. Pada waktu kita senang, kita bisa datang kepada Tuhan kan? Nah saudara-saudaraku, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu saya melihat satu terang, pada waktu saya baca, saya tiba-tiba melihat lampu yang menyinari iPadku itu dan merefleksikan sinar itu. Bisa saja terjadi karena iPad itu clear banget. Ya kan, tetapi pada waktu kita melihat terang itu, kita melihat apa? Saya merasakan bahwa Tuhan, Engkau menunjukkan terang itu kepada saya. Tuhan, apa yang mau kamu bicara kepada saya? Dan terang itu menunjukkan kepada satu kata dan kata itu berbicara kepada saya. Nah inilah, you mengalami Tuhan, you bersama dengan Tuhan, you akrab dengan Tuhan. Kamu bisa mengenal itu suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak hal. Pada waktu angin meniup, pada waktu kita kepanasan, angin meniup tubuh kita. Kita merasakan, wah segernya. Tetapi apakah kita pernah merasakan bahwa angin itu berbicara kepada kita? Saya pernah merasakan itu. Dan pada waktu angin itu meniup, kamu merasa seakan-akan itu Tuhan itu begitu baik, membungkus, menggendong, melingkupi aku dengan kasih-Nya. Nah saudara-saudaraku, kita harus mengalami hubungan yang sampai kepada tahap itu. Bukan cuma sekedar datang ke gereja ibadah habis itu so what. Tuhan mau kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Mengerti firman-Nya dan kita mempunyai hubungan yang dekat tersebut. Dan pada waktu yang kedua, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Ya, Tuhan juga mengabulkan doa kita. Kita mengalami doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dan kita gumulkan dan Tuhan menjawab. Tetapi apakah doa itu merupakan bagian dari kehidupan kita? Doa itu bukan cuma pada waktu kita bergumul, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong. Bukan. Tetapi sampai hal yang simpel pun kamu menikmati Tuhan itu seperti engkau berbicara dengan rekan-rekan sahabatmu, dengan anggota keluargamu. Pada waktu kamu membawa mobil, kamu melihat sesuatu dan kamu bisa koneksinya ke Tuhan. Kamu bisa berbicara kepada Tuhan. Bisa nggak? Itulah hubungan yang dekat dengan Tuhan dan kita harus mengalami seperti yang Yosua lakukan. Itulah yang terjadi. Dia membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu mana benar, mana salah. Itu karena apa? Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya telepon dengan keponakanku. Saya tanya kepada dia bagaimana kabarnya. Dia sekarang sekolah di Malang. Dia katakan baik. Lalu saya katakan, kamu masih doa nggak? Dia bilang, aduh Pepe, aku nggak doa. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak doa?
Bukankah dari dulu kamu sering doa? Dia bilang, iya. Belakangan ini aku gak doa. Karena aku merasa malu sama Tuhan. Kok merasa malu sama Tuhan? Karena saya sedang bergumul dengan satu dosa dan saya selalu jatuh ke dalam dosa itu lagi. Saya malu. Saya udah minta ampun kepada Tuhan, saya minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan udah tolong saya, tapi besok-besoknya saya jatuh lagi ke dalam dosa itu. Dan akhirnya saya merasa malu lagi minta Tuhan tolong aku lagi. Saya katakan saya bersyukur kamu mau sharing ini. Kamu merasa malu itu merupakan satu perasaan yang baik. Karena itu kamu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kamu baru bisa merasa malu. Coba kalau kamu tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kamu menganggap dosa itu biasa aja. Setiap orang juga melakukannya, setiap orang juga berbuat dosa setiap hari. Dan mereka sudah tidak peka akan dosa yang mereka lakukan lagi. Dan saya katakan harus balik lagi kepada doa. Malu itu membuat kamu harus kembali kepada Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan lagi. Nah saudara-saudaraku, itulah kehidupan yang kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar doa pada waktu kita membutuhkan Tuhan. Pada waktu kita tidak membutuhkan Tuhan, Tuhan simpan aja di mana-mana. Dan pada waktu kita membutuhkan Tuhan baru kita panggil lagi. Emangnya Tuhan itu kayak Aladin. Digosok-gosok lalu keluar, lalu memenuhi apa yang kita mau. Enggak, saudara-saudaraku, enggak. Tuhan itu baik kepada kita. Ya kan? Dia baik kepada kita. Dia ingin kita dekat dengan Dia. Bahkan Dia berkata apa? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Inilah janji Tuhan kepada kita. Berani meminta. Yosua berani meminta kepada Tuhan, tapi memintanya itu untuk kepentingan Tuhan. Benar nggak Tuhan boleh aku lakukan ini? Kita meminta, belum tentu Tuhan jawab. Itu jawaban Tuhan itu seturut dengan kehendaknya. Nah saudara-saudaraku, Yosua memberikan teladan keberanian kepada kita. Dare to be different, dare to start, dare to ask. Berani untuk menjadi tampil beda, berani untuk memulai, berani untuk memohon kepada Tuhan. Apa yang ingin kita lakukan hari ini? Yosua pasal 1 ayat 9. Di sana dikatakan, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku, Anda pernah belajar berenang? Saya pernah belajar berenang. Pada waktu seorang teman memberikan nasihat, ayo gua ajarin kamu berenang. Saya mau aja ya, waktu SMP itu waktu berenang. Jadi dia memberikan nasihat, pada waktu kamu berenang, kamu supaya bisa tetap terapung di air, engkau harus menggerakkan kaki seperti orang menggayuh sepeda. Dan dia ngajarin bagaimana caranya. Lalu saya dibawanya ke dalam kolam yang dalam untuk memulai the first step. Melihat kolam yang dalam takut loh. Kalau yang dangkal kita masih berdiri oke. Kalau yang dalam bisa kita berdiri itu pemikiran aku. Ya kan takut. Lalu dia katakan iya semua orang juga takut. Bukan lu sendiri. Ya kan semua orang juga takut resikonya tenggelam gitu. Tetapi lu harus berani. Yuk take one step ahead. Cemplung ke dalam, pegang pinggiran. Mulai lepaskan tangan, mulai gerakan kaki-kaki. Dan mulai latihan. Dan saya bisa berenang. Nah saudara-saudaraku, hal yang simpel sekali. Tetapi di dalam kehidupan kita ini, banyak hal yang Tuhan ingin karyakan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang ingin Tuhan berkati di dalam kehidupan ini. Asal apa? Engkau percaya Tuhan nggak? Bangsa Israel melihat banyak mujizat, mengalami banyak mujizat. Tetapi iman mereka tidak ada, mereka tidak percaya. Pada waktu mengalami musibah, mereka kembali bersungut-sungut. Pada waktu melihat kebaikan Tuhan, mereka lupakan Tuhan lagi. Nah saudara-saudaraku, pada waktu Abraham dipanggil keluar pada waktu pertama kali, dia tidak menanyakan kepada Tuhan, Tuhan tanah yang mana yang kamu janjikan? Mau kemana aku pergi? Kamu memanggil aku keluar dari keluargaku, pindah ke satu daerah yang baru. Tanah itu subur enggak? Tanah itu bisa memuaskan semua apa yang kubutuhkan enggak? Dia tidak pernah menanyakan hal itu, tetapi dia apa? Dia pergi. Imannya membawa the first step. Melangkah bersama Tuhan. Dan kita menyaksikan betapa berkat luar biasa Tuhan curahkan kepada dia.
Pada waktu semakin kaya dia dengan Lot, keponakannya itu, pegawai-pegawainya itu bertengkar memperebutkan lahan untuk kambing dombanya. Lalu Lot dan Abraham mengatakan bahwa ini saudara, gak enak untuk berkelahi. Abraham mengatakan kamu pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu memilih kiri, aku ke kanan. Kalau kita berpikir, Lot itu keponakan, seharusnya dia mengalah kepada Abraham. Ataupun Abraham bisa mengatakan, ini aku paman lu loh. Aku yang punya kekuatan, aku yang membesarkan kamu, aku yang membuat kamu bisa jadi seperti hari ini. Kamu seharusnya kasih aku kesempatan untuk memilih dulu. Dan Abraham akan melihat kiri kanan mana tanah yang makmur, yang penuh dengan daerah yang subur untuk bisa dia kembangkan. Dia tidak melakukan hal itu, tetapi dia katakan engkau pilih. Rendah hatinya dia, tetapi dia beriman kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, dibutuhkan keberanian untuk melangkah jika kita ingin melihat suatu perubahan. Mengapa sampai hari ini kita jauh dari pengalaman bersama Tuhan? Kenapa kita tidak melakukan apa yang difirmankannya? Mengapa kita tidak melakukan firman-Nya? Karena itu apa semuanya? Karena kita tidak percaya. Karena kita takut dengan segala resiko jika kita menaati peraturan itu, perintah itu. Dan kita pun gagal menikmati janji Tuhan karena kita tidak melangkah. Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita melihat GKYP ada di tempat ini, mungkin orang akan berkata, wah GKYP ini dipojokkan banget ya. Siapa sih yang mau datang ke GKYP? Sedangkan PIK melebar sampai ke PIK 1, PIK 2 semuanya di tempat itu. Lalu gereja-gereja besar mulai membangun gereja-gereja besar di sana. Saling berebut lahan. Apakah kita berkecil hati? Saya katakan tidak. Apakah kita seperti 10 pengintai itu ataukah kita seperti Yosua dan Kaleb? Orang bisa mengatakan, wah GKYP nggak ada harapan deh. Semua udah diperebutkan sama gereja-gereja besar. Ya kan semua pergi ke sana. Tapi saya katakan tidak. Kita ini adalah Yosua dan Kaleb. Kalau Anda nggak percaya, Anda naik ke atas rooftop sana. Saya pernah naik ke lantai 7. Saya memandang ke bawah. Seberapa luas daerah yang belum terjangkau oleh anak-anak Tuhan. Kamu melihat ke Muara Kapuk sana. Kamu melihat ke depan, ke kiri, kanan semuanya itu. Berapa banyak keluarga yang belum terjangkau. Kita jangan melihat luasnya lahan, tetapi kita melihat luasnya jiwa yang masih belum tersentuh oleh firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kita jangan cuma menikmati di dalam ruangan ini. Mari kita pergi menginjili, pergi sharing life, sharing your life to them. Memberikan kesaksian kepada mereka bahwa saya punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan engkau pun bisa. Kita jangan seperti 10 pengintai. Akhirnya kita menjadi apa? Yang menikmati di sini. Kita tidak berani keluar. Kita maunya apa? Membuat yang indah-indah di tempat ini. Tetapi kita tidak sharingkan keluar. Kita tidak berani melangkah. Lalu kita seringkali mengatakan yang pergi melakukan misi itu adalah kelompok tertentu. Adalah kelompok PI, kelompok misi. Ya kan? Subbidang misi, subbidang PI. Orang-orang yang pergi menginjili itu adalah siapa? Hamba Tuhan. Saya katakan tidak, saudara-saudaraku. Itu merupakan amanat Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Pergi bawa jiwa untuk memenangkan buat Tuhan. Jangan katakan Anda tidak bekerja. Anda mengalami Tuhan? Amin. Anda mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan Anda? Ada. Kalau kita sudah mengalami mujizat Tuhan, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kenapa kita tidak pergi untuk menginjili? Nah saudara-saudaraku, bulan ini adalah bulan misi. Bulan misi bukan cuma sebagai satu slogan, wah misi loh, ayo pergi menginjili. Actionnya apa? Ayo setiap anak-anak Tuhan di gedung P ini, di GKYP, mari kita pergi melangkah. Menangkan lebih banyak lagi orang-orang di luar sana untuk kemuliaan Tuhan. Sharingkan your life with them. Karena kita sudah mengalami kehadiran Tuhan. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Tetapi mari kita berbagian dengan mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk meninggikan nama GKYP ini ya. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, berani melangkah keluar?
harus berani. Harus sharing your life with other people. Sehingga hidup Anda menjadi berarti. Nah, tokoh Yosua adalah satu tokoh yang luar biasa. Kita bukan cuma sekedar bercerita, membaca tentang kehidupan Yosua, lalu and then so what. Tetapi kita harus pergi. Biar kita melangkah seperti Yosua. Berani untuk tampil beda. Tampil beda menunjukkan iman kita. Berani pergi untuk melangkah. Penginjilan tidak mudah, tetapi itu harus kita lakukan. Sharing your life with other people itu tidak mudah. Tetapi itu harus kita lakukan. Kita harus sharingkan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Dan orang lain melihat hidup kita dan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, menangkan lebih banyak jiwa lagi. Bantu kami untuk membawa lebih banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Mau saudara-saudaraku? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mempelajari tokoh Yosua. Kami tahu itu tidak mudah. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung mereka. Di tengah-tengah lingkungan di mana mereka itu sebagai minoritas. Tetapi dia tidak mengalah, dia tidak menyerah. Bahkan dia berani tampil beda karena imannya kepadamu Tuhan. Dia berani mengambil langkah pertama untuk pergi. Dia berani memohon Tuhan kasih. Dan Tuhan kasih kepada dia. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka bisa menguasai tanah Kanaan. Mereka bisa memenangkan tanah Kanaan itu. Tuhan, kami juga mau seperti dia di gereja ini Tuhan. Kami memandang ke sekeliling gereja kami. Banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Tuhan bawa kami semuanya untuk share our life with them. Supaya mereka juga mengalami kehadiran Tuhan. Mereka melihat kehidupan kami dan melihat siapa, yaitu Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Dan mereka boleh menjadi percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh dimenangkan untuk kemuliaan namamu. Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anakmu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi Yosua. Yosua di zaman ini, Yosua di tengah-tengah GKIP ini. Semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.